bersekutu dengan firman Tuhan yang adalah pribadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita akan membaca dari Keluaran pasal 14 ayat 31. Adapun tema firman Tuhan pada saat ini adalah percaya beroleh hidup yang kekal. Kita akan belajar Keluaran pasal 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kita belajar dari ayat ini sehingga paling tidak ada 2 poin penting sehingga kita beroleh hidup yang kekal, mengingat tantangan zaman sekarang ini demikian berat, demikian kompleks, demikian hebat tantangan yang harus kita hadapi, harus kita lalui. Dan kita berharap perbuatan Tuhan yang besar akan terjadi atas kita. Kalau dulu di Mesir, sekarang di dalam kehidupan sehari-hari yang kita harus lewati. Sampai semua rencana Tuhan tergenapi dengan sempurna dan ajaib. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kalau saat itu Tuhan, sekarang lebih familiar dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, percaya kepada Musa saat itu sebagai hamba Tuhan. Dan saat ini tentunya bukan kepada Musa kita percaya, tetapi kepada siapa? Kepada hamba yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin umatnya. Kalau dulu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sekarang menuju tanah Kanaan Samawi, tanah perjanjian yang kekal. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya saat yakin percaya kita sudah terlatih, sudah terdidik, sudah tertempa. Sekalipun itu bukan jaminan untuk kita yakin bahwasanya kita tetap percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada yang lebih sulit lagi, yaitu percaya kepada hambanya. Siapa? Hambanya yang ditetapkan. Ya. Kita sudah menjalani pergumulan selama 3 kali. Yang pertama, awal 2021 ditriangulasi. Yang kedua, di Bali. Yang ketiga, tanggal 20 sampai 27 November 2022 di Bogor dan Jakarta. Kita akan baca Wahyu pasal 10. Ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ini bukan hal yang baru, khususnya dalam kitab Wahyu. Hamba ketetapan, hamba pilihan, hamba yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan masih banyak ciri-ciri yang lain, tapi paling tidak kita melihat di sini, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya. Hamba ketetapan, hamba yang selayaknya kita percaya
bukan sebaiknya, atau mungkin sudah seharusnya kita percaya kepada hambanya. Masalahnya sekarang siapa? Kapan dia datang? Seperti kalau kita baca lebih lanjut lagi. Terbang di atas langit. Ya. Untuk itu kita belajar dan senantiasa belajar. Dan Tuhan pasti memberikan kemampuan untuk kita memahami dan menerima. Sehingga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada hambanya. Kalau ditambahi menjadi hambanya, malaikat Garuda, atau malaikat Sang Surya, hamba Tuhan, hamba ketetapan. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ya, atau sebelumnya pasal Kejadian 1 ayat 31, kita akan baca Kejadian 1 ayat 31 dulu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Itulah hari ke-6. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Allah bekerja. Dan apa yang terjadi? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bukan sekedar di pemandangan manusia, tetapi Allah mengklaim ciptaannya itu, semua yang diciptakan sungguh amat baik. Tapi apa yang terjadi? Kita baca Kejadian pasal 3. Secara keseluruhan kita sudah hafal. Kita baca ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas Tolong diulangi, bukan itu ya. Kejadian pasal 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Ya. karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Di sini dikatakan terkutuklah engkau. Berbanding terbalik dengan Kejadian pasal 1 ayat 31 yang kita baca. Semua ciptaan Allah itu memiliki predikat sungguh amat baik. Tetapi apa yang terjadi di Kejadian pasal 3 ayat 14? Ular menjadi terkutuk. Ayat 16 kita baca. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, ini ayat 16. Bagaimana saat Kejadian 1 ayat 31, kondisi perempuan sungguh amat baik. Tapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Tuhan berfirman demikian. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kita baca ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 17 ini tanah terkutuk. Dan manusia itu dengan bersusah payah mencari rezeki. Padahal tadi Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik kondisinya. Berselang di Kejadian pasal 3, berbanding terbalik. Ya. Itu penyebabnya apa? Satu kata kunci.
Bagaimana kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah yang mengatakan, jangan makan, tetapi dimakan. Ya, permasalahan di mana? Di mulut. Mulut itu makan, mulut itu bicara. Ini harus kita waspadai supaya apa? Tema kita tadi, percaya beroleh hidup yang kekal. Kalau sudah begini kondisinya, yang tadinya sungguh amat baik, menjadi terkutuk, menjadi sangat susah. Susah payahnya sangat banyak. Kalau kita bisa membayangkan, kalau ini tidak terjadi, ular tidak akan dikutuk. Perempuan-perempuan saat melahirkan, tidak akan seperti yang sekarang. Manusia menunjuk laki-laki yang punya tanggung jawab secara ekonomi, mencari nafkah itu tidak akan seperti sekarang. Ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Luar biasa. Dari kondisi yang sungguh amat baik menjadi terkutuk. Perempuan susah payah sangat banyak waktu melahirkan. Dan tanah juga dikutuk. Sehingga saat mencari rezekinya, manusia itu akan bersusah payah seumur hidupnya. Letaknya nggak susah mencari. Letaknya di mana? Di situ tadi. Kenapa bisa terjadi? Ya. Kita belajar bersama-sama. Roh Kudus akan memberikan pencerahan, penerangan, iluminasi, dan banyak lagi untuk kita. Dalam Kejadian pasal 6 kita nggak usah baca. Kita tahu itu saatnya Nabi Nuh membangun bahtera. Kalau kita baca, kita renungkan saat air bah datang, kita juga sudah belajar berapa banyak orang yang selamat, berapa banyak orang yang tidak selamat atau binasa. Anak sekolah minggu sangat hafal dengan lagu itu. Yang selamat 8 orang, Nuh dan istrinya, anak-anak Nuh 3 dan istri mereka 3, 8. Berapa yang binasa, yang tidak selamat? Banyak sekali. Dan kita juga perlu tahu, itu juga manusia yang diciptakan Tuhan, imago Dei dan similitudo Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Bisa dikatakan kondisinya sungguh amat baik. Demikian juga kalau kita flashback firman Tuhan yang disampaikan beberapa waktu ke belakang. Istri Lot, istri Lot, istri Lot. Kita diingatkan dengan istri Lot terus. Sehingga istri Lot menjadi figur yang sangat terkenal di dunia kekristenan, atau semua orang yang pernah baca Alkitab akan ngerti, oh siapa itu istri Lot. Yang didatangi oleh malaikat, ayo berangkat, Sodom Gomora akan ditunggang balikan. Lot selamat, anak perempuannya 2 selamat, tapi istri Lot bagaimana? Menjadi tiang garam. Karena apa? Itu juga Alkitab menjelaskan. Dan kita sudah sangat yakin, maksudnya sangat hafal dengan peristiwa itu. Istri Lot menoleh ke belakang. Saat disampaikan firman itu saya mendengar, saya merenung. Saya renungkan firman itu, kenapa? Bukan anak perempuan Lot yang menoleh ke belakang. Saya mendapatkan jawaban sekilas. Saya bandingkan dengan anak saya perempuan, dengan mamanya. Ada perbedaan yang mencolok.
Kalau bisa dikatakan istri Lot itu nyonya besar yang memiliki banyak berkat Tuhan. Dikumpulkan di sana ada mungkin puluhan ATM, isinya mungkin triliunan uang. Kalau anaknya mungkin gak terlalu banyak uangnya, karena apa? Masih suka belanja, shopping, jalan-jalan ke negara-negara mana begitu ya. Itu jawaban yang saya renungkan, Bapak Ibu Saudara, lain perenungan, lain jawabannya, kan tentunya begitu. Tapi satu kesedihan bersama yang sama-sama menyedihkan apa? Menjadi tiang garam. Apa artinya harta melimpah seperti orang kaya dalam Injil yang mengatakan, tenanglah jiwaku, padamu ada harta benda yang sangat melimpah, cukup untuk 7 turunan. Dan itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Bukan berarti kita kalau nggak punya uang triliunan bersyukur, bukan juga. Ya. Tetapi jangan seperti istri Lot. Tidak percaya, meragukan apa yang dikatakan malaikat. Sudah dikatakan dengan jelas, Sodom Gomora akan ditunggang balikkan. Karena apa? Dimurka, dikutuk oleh Tuhan. Masih dilihat ke belakang. Ya. Bersyukur kalau kita telah diajar untuk fokus. Fokus kepada siapa? Nah, latihannya seperti itu. Kertas, HVS, 1 lembar, dibuat titik hitam dengan diameter sak pensil itu. Fokusnya ke situ. Sampai lama-lama bisa fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu pelajaran yang luar biasa. Masalahnya sekarang, masihkah kita konsekuen dengan latihan fokus setiap hari? Karena sebagai manusia, dalam ayat 6, ayat 17 tadi itu, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi sampai malam, bersusah payah mencari rezeki, sehingga tidak ada waktu untuk fokus meditasi. Perempuan-perempuan, wah, dibuat sakitnya banyak, susah payah, waktu melahirkan, sebelum melahirkan, dan pasca melahirkan. Sehingga kalau melihat perempuan sakit, pusingnya belum sembuh, boyoknya peleset, masuk rumah sakit top 6, belum sembuh, kaki kiri kok nyut-nyut, kenapa nih? Belum sembuh lagi, kuping sakit, wah macam-macam, sakit penyakit silih berganti. Karena apa? Ayat 16 dikatakan kan seperti itu. Ayat 14, ular ngamuk lagi. Karena apa? Dia sudah dikutuk oleh Tuhan. Ngamuknya itu ya enggak tinggal diam. Berupaya mencari waktu yang tepat untuk menghancurkan benih perempuan. Kan demikian ayatnya. Sehingga kata percaya kepada Tuhan dan kepada hambanya ini harus benar-benar menjadi perhatian kita untuk hari-hari terakhir. Kalau tadi song leader mengatakan, oh ini akhir tahun, Desember, ada lagu dari Pulau dan Benua. Dan yang lebih pasti lagi, ini akhir zaman. Kita harus lebih belajar lagi tentang firman Tuhan. Ada fasilitas YouTube di rumah bisa diputar ulang, dipelajari daripada membayangkan kesusahan. Ya, ibu-ibu yang perempuan-perempuan yang membayangkan kesusahan yang banyak tadi itu. Laki-laki atau bapak-bapak yang memikirkan butuh, waduh, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Yang dipikirkan bagaimana besok?
apa yang harus kita makan. Tapi kan Tuhan itu punya pertimbangan. Burung pipit yang harganya 2 ekor itu cuma seduit. Bunga di padang yang pagi mekar indah sekali. Lebih indah dari pakaiannya Raja Salomo. Sore sudah layu dan dibakar orang. Apalagi dengan kita manusia. Tadi saya katakan, imago Dei, similitudo Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Memang benar, besok kita nggak tahu apa yang kita makan. Tapi nggak usah diomongkan. Benar, besok nggak ada uang sekolah anak yang harus dibayarkan. Tapi nggak usah diomongkan. Nah, kan demikian. Orang dunia saja mengatakan, yang terbaik adalah segeralah bersujud. Itu kan lagu itu. Yang terbaik adalah segeralah bersujud. Bersujud kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Kalau lagu gereja mengatakan, hai sujudlah. Ya, kan luar biasa. Itu benar. Besok kita nggak tahu apa yang kita makan. Anak kuliah harus bayar sekian belas juta. Nggak tahu udah uang dari mana. Tapi nggak usah diomongkan. Kan gitu kan. Kalau dibanding-banding ya lagunya itu. Emilia bernyanyi setiap pagi begitu. Kalau dibanding-bandingkan, ya kita itu nggak ada apa-apanya, mesti kalah. Tetapi kita ditetapkan untuk menjadi pemenang. Pujian tadi mengatakan, yakini sudah. Sehingga pagi-pagi jangan datang ke tetangga. Gimana nih? Apa yang kita makan besok? Itu kan menjadi racun yang mematikan. Disambung, oh iya anak saya besok harus bayar belasan juta kuliah. Itu racun yang mematikan. Nah, buanglah racun-racun. Kan begitu firman Tuhan. Sehingga dari ayat 14, ayat 16, ayat 17, dari Kejadian pasal 3, itu memang iya. Tapi firman Tuhan akan mendidik kita untuk bagaimana? Percaya. Ya. Harga BBM naik. Dan kita nggak tahu nanti kapan naik lagi. Itu bukan urusan kita. LPG naik, minyak goreng naik, segala minyak pada naik. Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Percaya. Kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada hambanya. Ini yang harus kita, hari-hari hidup kita itu kita isi dengan hal seperti itu. Kita akan dibantah oleh orang. Percaya itu apa? Cukup. Nah itu kalau berbantah-bantah nggak ada habis-habisnya. Percaya itu apa? Cukup. Apa bisa makan pakai percaya? Nah, itu kan perbantahan orang dunia seperti itu. Tapi tadi bagaimana bunga bakung, bunga di padang. Raja Salomo, raja paling berhikmat saja nggak ada memiliki pakaian seindah itu. Dipelihara oleh Tuhan. Tapi memang musuhnya itu tadi. Orang akan mengatakan, apa dengan percaya bisa makan besok, bisa beli beras, bisa beli tempe, tahu, dan lain-lain. Ya, itu lain lagi ceritanya ya. Tetapi kalau kita di tempat ini dan dimanapun berada yang beribadah, kita belajar percaya. Orang tabernakel yang merasa sudah di pintu tirai, dan kadang kebablasan, dan merasa sudah di tabut perjanjian Allah, harus dibawa ke pintu gerbang. Percaya, ya kan? Gereja Kristen Tabernakel atau gereja tabernakel apapun, hafal. Dan kadang over confidence. Sudah merasa diri di pintu tirai, sudah sangat dekat dengan tabut perjanjian. Tapi apa? Enggak punya iman.
Iman percayanya itu kropos. Nyaris ambruk. Nah ini yang harus, bukan berarti iman percaya saya sudah 100% bagus, bukan. Ini firman Tuhan yang bagaikan pedang tajam bermata dua. Sehingga gak salah kalau hamba-hamba Tuhan itu saat ditugas menyampaikan firman sakit perut, murus-murus. Kenapa? Sebelum mengena orang kan kita dulu, apakah saya sudah layak berbicara ini? Ya. Tapi mari belajar. Ibadah itu tempat kita belajar, diajar oleh Tuhan. Tentang apa? Nah, kalau tema hari ini percaya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Bilangan Keluaran 14 ayat 31 mengatakan Tuhan dan kepada hambanya. Malaikat Garuda kau telah ditunggu seluruh bumi, tapi pikirannya besok makan apa? Ya makan beras lah. Yang dimasak tentunya. Ya, saya mendengarkan ibu-ibu ngomong seperti itu sedih sekali. Alangkah baiknya kalau ibu-ibu itu beli lakban, dilakban mulutin diri. Supaya apa? Jangan ngomong seperti itu dong. Maaf ibu-ibu. Sekarang nggak ada ibu-ibu seperti itu di sini, ya kan? Itu sudah berlalu. Ini sudah penghujung tahun. Ini sudah penghujung zaman. Toh kita sudah dilatih puasa kok, ya kan? Lihat beras tinggal sedikit di tempatnya, udah percayalah. Jangan langsung ngerumpi ke tetangga, aduh gimana nih ya besok makan apa. Jauh-jauh datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di Jogja ini kok ngomong seperti itu ya. Aja kayak kie, kan gitu kan. Jangan kayak gitulah. Nah, belajar kepada firman, datang sujud kepada Tuhan, baca kitab, ketemu ayatnya. Oh terima kasih Tuhan, nangis sama Tuhan. Plong. Kan demikian ajaran yang kita terima dari Tuhan di tempat ini. Matius pasal 23, kalau kita baca ayat 1 sampai 36. Banyak sekali celaan atau kutukan atau apapun namanya itu terhadap orang Farisi, orang Saduki. Yang menjadi satu pelajaran berharga bagi kita. Kita akan baca saja ayat 1 sampai 3. Matius pasal 23. Ayat 1 sampai 3. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Sementara tadi ayat 2 dikatakan mereka telah menduduki kursi Musa. Siapa Musa? Tadi, Keluaran 14 ayat 31. Ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang harus dipercaya. Ahli Taurat, orang-orang Farisi telah mendapat legitimasi, duduk di kursi Musa. Siapa yang nggak takut? Siapa yang nggak hormat? Siapa yang nggak gentar? Karena itu firman Tuhan. Harus percaya sama Musa. Nah, dan orang-orang itu telah menduduki kursi itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengecam. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya. Secara kelayakan mereka layak untuk duduk di situ. Layak untuk dipercaya. Tetapi apa? Ya. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kembali, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita melihat dalam Injil, mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Mereka mengatakan, bukankah dia anak tukang kayu?
Bukankah saudara-saudaranya ada di tengah-tengah kita? Bukankah dia anak Maria? Bukankah? Identik dengan yang tadi katakan ibu-ibu, kita besok makan apa ya? Beras habis. Mau beli beras belum ada uang. Bukankah dia anak tukang kayu? Dan banyak lagi kata-kata yang mereka ucapkan. Saat Yesus berbicara, mereka bilang apa? Kuasa mana ya yang dipakai oleh dia? Menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Mereka mencibir, jangan-jangan Beelzebul. Jangan-jangan sihir. Jangan-jangan klinik atau apapun namanya. Sehingga mereka mengatakan, lain kali saja kami mendengarkan ucapanmu. Kiranya dijauhkan dari kita seperti itu. Yang menolak firman. Yang berbicara di surga. Yang lebih kuat dari darah Habel saat itu. Yang berteriak ke surga. Jangan menolak firman Tuhan. Kenapa? Pikiran-pikiran yang menguasai. Apa itu khotbah? Apa dengan mendengarkan khotbah kita bisa makan? Kita bisa beli ini, beli itu, beli dan lain sebagainya. Ini akhir tahun. Lebih lagi ini akhir zaman. Kita sudah cukup banyak menderita bersama Tuhan. Penantian kita terakhir, pergumulan terakhir kemarin, Bogor Jakarta, itu nyampe beberapa jam, 2-3 jam atau kurang lebih, disambut gempa sedemikian rupa. Kenapa? Gak ada orang yang menyambut. Ya udah, bawa-bawaan yang menyambut. Makanya saat itu saya sangat yakin tidak akan ada rombongan yang terluka. Kan itu sambutan yang positif kok, ya kan? Saya jadi teringat persis kejadian tanggal 27 Mei tahun 2006. Hari Sabtu pagi jam 5.05.55.03. Selama 57 detik gempa itu, gempa Bantul terkenalnya gitu. Di Bethesda itu saya duduk di ruang tamu ruang Sinta ya kalau. Lampu hiasnya itu bergoyang-goyang, persis seperti yang di Cisarua kemarin, gempa Cianjur itu. Di ruang tamu itu ada bergoyang-goyang. Saya liatin orang lari ke sana, saya nggak apa-apa. Saya pengen melihat 2006 saat itu. Betapa indahnya. Tidak akan mencelaki kita kan? Itu cuma sambutan karena nggak ada orang yang menyambut ya sudah. Siapa yang mau menyambut rombongan seperti itu sekarang? Coba kita datang ke Medan sana, ada nggak yang nyambut? Nah, Kalimantan coba rombongan seperti itu, ke Papua. Semua punya kesibukan, beda ya sama yang dulu kan. Sehingga saya khawatir kalau ada lagi penggembalaan, kita ke Medan, nggak ada yang menyambut, ya gempa yang menyambut. Kenapa? Siapa yang percaya kepada berita yang diberitakan sekarang ini? Dari pusat gegerakan, terdengar pemberitaan, begini. Orang mengatakan lain kali aja ya Bunda, kami mendengarkan omonganmu, kan begitu. Lain kali aja. Ibu gembalanya semakin ngelindur nih, semakin otaknya semakin korslet ini, banyak sekali orang seperti itu yang ngomong. Tapi di sini nggak ada saat ini. Kenapa? Semua dikuasai oleh Roh. Seperti doa kita tadi di awal ibadah, urapi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Urapi. Siapapun kita, yakin diurapi oleh Tuhan. Dan percaya kita dibangun. Tadi saya katakan kepada Tuhan itu sudah terlatih sejak kita lahir sebagai Kristen. Atau mungkin dari non-Kristen menjadi Kristen, dilatih percaya Tuhan Yesus Kristus, sebut nama itu. Tapi kepada hambanya, kapan dilatihkan? Kapan dilatihkan?
Wahyu pasal 10. Kita baca Wahyu pasal 10 pertama kali kapan? Nah, belum terlalu lama. Tapi kita harus memiliki keyakinan yang penuh, 100% penuh. Nah, itu gak gampang. Tidak gampang. Sangat fluktuatif. Tadinya mungkin iman kita tentang Wahyu pasal 10, wah levelnya 90%, tiba-tiba anjlok 0,5, wah luar biasa. Bisa, karena apa? Ya, itu pekerjaan iblis. Dan naik lagi saat pekerjaan Tuhan, malaikatnya bekerja, naik lagi sekian puluh persen, 60, 70, 80, dan seterusnya. Kalau tadi orang ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Tuhan Yesus mengecam. Sangat banyak sekali di sini katakan, celakalah kamu, banyak sekali. Kalau enggak 7-8 kali. Matius 23 ayat 1 sampai 36 itu. Apa kaitannya kursi Musa dengan Wahyu pasal 10? Ya kembali kepada Keluaran 14 ayat 31. Kalau kita mau melihat pekerjaan Allah yang besar, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, kuncinya di sini. Saat bumi dipamungkas, langit bumi baru diberikan Tuhan untuk kita, mengganti langit dan bumi yang lama. Pekerjaan besar lebih dari yang dikerjakan saat Keluaran 14 ayat 31 terjadi. Lingkupnya kan Mesir saat itu. Sekarang Mesir menuju global, internasional, seluruh bumi. Iman percaya kita harus di-upgrade, ditingkatkan. Itulah pergumulan kita akhir-akhir ini sebenarnya. Supaya apa? Kita sudah mengawali dengan roh. Hendaklah juga mengakhirinya dengan roh. Ya. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Di ayat 3 dikatakan tadi itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ya, ada tetapinya. Yang kiranya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, turutilah apa yang dikatakan mereka, tanpa ada kata tetapi. Kita melihat di timur Tuhan bekerja ibarat laksana kilat menyambar dari timur ke barat. Demikianlah firman Tuhan akan digenapi nanti. Di manakah posisi kita saat itu? Ya. Apakah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada hambanya? Atau orang, ini sudah semakin jauh dari kebenaran. Padahal apa? Manusia itu cuma setetes air dalam timba. Kok berani-beraninya mengkomentari pekerjaan Tuhan yang sedemikian luar biasa besar? Kenapa? Teknologi kan melatih orang untuk memberikan like, subscribe, komen. Hanya memang kalau untuk pekerjaan Tuhan jangan sekali-kali mengkomen-komen. Iki opo benar opo ora? Opo ora opo yo ora, segala macam. Kalau kasih jempol ya bagus.
Pekerjaan Tuhan dikasih jempol dua-dua. Oh bagus. Ditindaklanjuti dengan apa? Sujud, berdoa kepada Tuhan, fokus dan lain-lain. Gak usah komen-komen, nanti temannya juga komen. Saya percaya 50%. Oh kamu berapa persen? Saya 49. Kamu berapa? 48. Kamu berapa? 47. Saya 0%. Itu kan semakin parah. Tetapi yang terbaik itu sujud. Hai sujudlah, kan lagu itu sebentar lagi. Kalau di Filipina 1,5 bulan sebelum akhir tahun katanya orang. Dan kita juga pernah dulu melihat peristiwa itu. Pertengahan November, sudah di mana-mana lagu berkumandang lagu Natal, aksesoris Natal. Hai sujudlah, mari bersujudlah di rumah masing-masing, tutup kamarnya. Tuhan akan datang, percaya. Percaya kita di-upgrade selalu, dijaga. Supaya apa? Karena orang yang nggak percaya. Wahyu pasal 21 ayat 8 kita baca. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, di sini salah satunya adalah orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita baca dari awal-awal, percaya kepada siapa? Yesus yang berbicara. Tuhan Yesus Kristus yang berbicara. Ayat 8 ini katakan, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dan lain-lain orang ke bawahnya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Tentunya kalau ditanya, nggak ada orang yang mau masuk di situ. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Disebut kematian yang kedua. Siapa yang mau? Supaya tidak masuk di tempat itu, jangan. Yang pertama, jangan jadi orang penakut. Yang kedua, yang menjadi tema kita pagi ini, jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya. Seperti Thomas, dia mengatakan, saya tidak percaya kalau Yesus bangkit sebelum saya mencucukkan jari saya ke bekas lubang yang tangannya Tuhan Yesus, bekas paku. Kalau saat itu Thomas masih mendapat kemurahan, ditegur. Tapi kalau dalam Wahyu ini, Wahyu pasal 21, tidak ada peneguran-peneguran lagi. Sudah dekat dengan kematian yang kedua. Untuk itu, nanti sepulang dari tempat ini atau dimanapun kita berada, ada waktu sedikit, cermati iman percaya kita selama ini bagaimana kepada Tuhan dan kepada hamba-Nya. Catat di loh hati, Keluaran 14 ayat 31 yang tadi itu. Itu lingkup Mesir. Yang kita song-song ini lingkup jauh lebih besar dari itu. Saya katakan tadi belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah yang kita song-song. Baik yang lulusan STTBKWI, atau yang lebih muda, atau yang lebih tua namanya LPBKWI, yang lebih senior lagi, alumnus gandean, atau yang lebih tua lagi, siapapun kita. Evaluasi, adakan evaluasi. Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan dan kepada hamba-Nya yang ditetapkannya. Sebagai terakhir kita baca Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang merindukan hidup yang kekal, hendaklah mengevaluasi iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kepada hamba ketetapannya, hamba pilihan yang sudah ditentukannya dari sejak semula untuk menggenapkan semua rencana Tuhan. Seperti lagu kita dalam Yesaya 5:23. Siapa yang percaya kepada hamba itu? Siapa yang mau meliriknya? Siapa yang mau melihatnya? Siapa yang mau menyambutnya? Rupanya bukan seperti anak manusia. Layaknya bukan seperti manusia biasa. Dihina, dihindari, tak dipercaya orang. Sehingga tidak kaget kalau kita datang ke suatu tempat, bukan manusia yang menyambut. Tapi kita tentunya lebih berbahagia. Sambutan manusia itu ya biasa-biasa aja. Paling sekedar makan, minum. Ya, say hello. Tapi kalau yang menyambut itu malaikat, luar biasa. Puji nama Tuhan, kita akan sambut perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri.